Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mardiah dengan NIM 10. Yang saya hormati Bapak Gatot selaku dosen pengampu mata kuliah SORP. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jawaban saya mengenai jawaban UAS. Untuk yang nomor 1 adalah tentang expected marginal contribution of rising order size. Di sini saya menjawab pernyataan nomor 1 adalah salah karena di nomor 1 itu tertulis selisih antara cost dan juga benefitnya. Namun yang sebenarnya tentang expected marginal contribution of rising order size ini adalah tentang kontribusi marginal yang diharapkan itu akan meningkat seiring dengan ukuran pesanannya. Jadi untuk yang nomor 1 itu adalah salah. Kemudian yang nomor 2 adalah benar karena di mana trade off ini adalah biaya transportasi dan juga persediaan yang ditukar antara biaya transportasi dan juga biaya persediaan. Maksudnya di sini adalah sebuah perusahaan biasanya itu memilih antara trade off transportasi ataukah persediaan. Contohnya adalah ketika perusahaan A itu lebih memilih untuk dekat dengan biaya bahan baku. Nah, karena dia memilih dekat dengan dengan bahan baku, maka dia akan mengeluarkan biaya persediaan atau yang dinamakan misalnya biaya sewa untuk di situ. Untuk misalnya untuk persediaan bahannya di situ karena dia memilih yang dekat dengan bahan baku. Kemudian jika perusahaan B ini berbeda dengan perusahaan A yang memilih dekat dengan bahan baku kemudian mengeluarkan biaya untuk persediaan, kalau misalnya perusahaan B ini dia memilih untuk jauh dari bahan baku, namun dia tidak mengeluarkan biaya persediaan, tapi dia mengeluarkan biaya transportasi. Dalam artian dia memang jauh dari bahan baku, namun dia menghemat biaya persediaan, tapi mengeluarkan biaya transportasi. Itulah yang dinamakan transportasinya tadi itu untuk ongkos kirim ya. Kemudian makanya yang nomor 2 ini adalah pernyataannya benar, di mana trade off ini adalah biaya transportasi dan persediaan itu ditukar seperti itu. Jadi perusahaan itu bisa memilih trade off transportasi ataukah persediaan. Kemudian yang nomor 3 adalah tentang pernyataan bahan baku langsung dan juga tidak langsung yang jawabannya adalah benar. Pernyataan nomor 3 ini mengucapkan atau mengungkapkan bahwa bahan baku langsung ini adalah bahan baku yang prosesnya itu secara langsung diproses dan kemudian dia menjadi bahan atau produk jadi yang terlihat seperti itu. Nah, ketika yang dinamakan bahan baku tidak langsung itu adalah lawan dari bahan baku langsung yang dimana dia itu memang melalui prosesnya, namun yang di akhir atau produk dari akhirnya itu dia tidak terlihat gitu. Jadi itu adalah yang dinamakan produk yang bahan baku yang tidak langsung. Jadi pernyataan nomor 3 adalah benar. Untuk yang nomor 4 adalah soal esai di mana kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keoptimalan ketersediaan produk. Nah, faktor-faktor yang memengaruhinya itu ada 2. Yang pertama adalah biaya penimbunan atau dinamakan dengan cost of overstock, di mana cost of overstock ini adalah kerugian perusahaan dari setiap unit yang tidak terjual dalam periode tertentu seperti itu. Nah, jadi untuk cost overstock ini dia mengeluarkan atau perusahaan ini mengeluarkan lebih banyak cost untuk persediaan dikarenakan dalam periode itu ada barang atau beberapa unit yang dia itu tidak terjual. Jadinya akan menambah cost untuk persediaannya. Nah, itu akan menimbulkan kerugian untuk biaya penimbunan ini tentunya. Kemudian yang kedua adalah faktor yang kedua ini adalah biaya kekurangan persediaan. Lawan dari biaya yang nomor 1 tadi yaitu adalah biaya kekurangan persediaan atau cost understocking. Kalau tadi overstocking dan yang ini adalah understocking. Nah, understocking ini merupakan kerugian yang terjadi apabila setiap perusahaan ini kehilangan penjualan dikarenakan tidak adanya persediaan. Nah, tidak adanya persediaan ini juga banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kemudian
gara-gara tidak adanya stok untuk menjual, itu tentunya akan menghambat atau perusahaan ini kehilangan penjualan dari dampaknya dari ketidaktersediaannya bahan itu tadi atau produk itu tadi. Nah, yang bisa disimpulkan bahwa ada dua faktor. Yang pertama adalah penimbunan, kemudian yang kedua adalah kekurangan persediaan. Nah, dua-duanya ini adalah yang harus dihindari, atau sebuah perusahaan itu harus balance di antara keduanya, jadi tidak menimbun dan juga tidak kekurangan persediaan, seperti itu. Kemudian untuk yang B, kita berbicara mengenai CSL atau Cycle Service Level. Di sini Cycle Service Level adalah siklus dari pemasok yang memenuhi kebutuhan pelanggannya, seperti itu. Nah, tentu saja dalam CSL ini bagaimana caranya pemasok itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian bagaimana keterkaitan antara CSL ini dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keoptimalan tadi? Tentu saja mereka ini sangat berkaitan, di mana CSL ini adalah dampak dari keoptimalan ketersediaan produk. Jika ketersediaan produk ini secara bisa dikatakan optimal atau ke tingkat keoptimalannya ini bagus, maka secara otomatis CSL atau Cycle Service dari level ini adalah bagus. Kemudian jika nantinya keoptimalan dari ketersediaan produk ini tidak bagus, maka CSL atau Cycle Service levelnya ini juga jelek atau menurun, seperti itu. Contoh dari CSL ini sendiri adalah jika misalnya dari satu perusahaan itu mendapatkan demand sebanyak 100 unit dan kemudian perusahaan ini hanya mampu untuk memberikan 70 unit. Nah, kemudian maka CSL dari perusahaan tersebut atau Cycle Service levelnya dari perusahaan tersebut adalah 70% karena 30%-nya itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 5A. Nomor 5A ini kita berbicara mengenai resiko menggunakan pihak ketiga dari supply chains, atau kita kalau misalnya suatu perusahaan itu ingin meningkatkan profit, tentunya ada hal-hal yang dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan pihak ketiga. Memang ada beberapa keuntungan yang bisa kita atau bisa perusahaan itu dapatkan jika menggunakan pihak ketiga. Namun ada juga hal-hal yang merugikan atau konsekuensi yang ditanggung jika perusahaan ini menggunakan pihak ketiga. Nah, mungkin keuntungannya ini bisa memangkas biaya produksi, seperti itu contohnya. Namun di balik itu memang ada beberapa kelemahan atau resiko yang harus ditanggung dari menggunakan pihak ketiga. Antara lain adalah prosesnya yang rusak, kemudian meremehkan biaya koordinasi, karena untuk pihak ketiga ini tentunya diperlukan koordinasi yang cukup bagus antara pihak pertama dan juga dari pihak kedua dan juga sampai ke pihak ketiganya. Kemudian adalah mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Nah, bisa dikatakan ini memang sulit dihindari ya, karena untuk kontak dari mulai pihak pertama ke ketiga itu memang biasanya bersifat rahasia, seperti itu. Karena memang kalau misalnya seperti itu biasanya pihak ketiga ini tidak akan diberitahu misalnya dia ini untuk pihak keduanya. Kemudian hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Nah, di sini kita berbicara mengenai hilangnya kemampuan internal, karena biasanya sebuah perusahaan jika menggunakan pihak ketiga itu dia akan merasakan keluangan waktu, atau misalnya proses yang seharusnya mungkin dilakukan secara rutin itu ada miss atau ada sesuatu yang karena menggunakan pihak ketiga akhirnya dia tidak menjalankan proses tersebut, seperti itu, dan itu dapat
mempengaruhi atau dapat menyebabkan hilangnya kemampuan atau minimal menurunnya kemampuan dari internal perusahaan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kebocoran data dan informasi sensitif. Nah, ini ada hubungannya dengan kontak pelanggan dari pelanggan ke pemasok. Nah, kebocoran data ini dapat dikatakan jika misalnya pihak pertama itu mengenali pihak ketiga yang ternyata dijadikan vendor misalnya oleh pihak kedua, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kontrak yang tidak efektif, di mana di sini yang dimaksud kontrak yang tidak efektif adalah mungkin jika pihak pertama telah melakukan kontrak terhadap pihak ketiga, namun ada hal-hal yang ternyata tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak dipenuhi oleh pihak ketiga ini akan menyebabkan atau berdampak pada pihak pertama dan juga pihak keduanya tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak reputasi yang negatif, di mana reputasi ini dipertaruhkan misalnya jika pihak ketiga tidak konsisten atau misalnya melanggar kontrak yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, itu akan menyebabkan reputasi yang negatif tentunya bagi pihak pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kehilangan visibilitas rantai pasokan, karena di mana kalau misalnya ada kebocoran data, tentunya akan kehilangan visibilitas dari rantai pasok itu sendiri. Kemudian yang B, nomor 5B adalah kita mencegah atau bagaimana sih cara mencegah atau meminimalisir dari agar minimal risiko-risiko yang tadi ada itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang pertama adalah risiko hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan dari pihak ketiga. Nah, itu bisa dihindari dengan cara dalam internal perusahaan itu selalu melihat atau selalu mengikuti prosesnya. Dalam artian dia tidak lepas tangan, perusahaan tidak lepas tangan dari apa yang dilakukan dari proses dari pihak ketiga ini tadi, jadi tetap memantau. Nah, hal ini itu ditujukan untuk memantau juga dan juga skillnya atau kemampuan dari internal ini agar tidak hilang atau tidak menurun, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah resiko meremehkan biaya koordinasi yang tadi sudah saya bahas, yaitu dapat dicegah dengan waspada terhadap segala cash flow yang masuk atau cash flow yang keluar gitu ya. Nah, dia ini atau perusahaan ini harus juga mengikuti cash flow yang masuk dan juga yang keluar, kemudian juga menjaga terus mengenai koordinasi dari mulai pihak pertama, kemudian dia selalu menjaga koordinasi dengan pihak ketiga dan juga menutup informasi bagaimana caranya misalnya tidak ada kebocoran data yang terjadi agar rantai pasokan atau visibilitas rantai pasokan itu selalu lancar dan terus lancar. Yang selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 6, kita akan membahas CRM, ISCM, dan juga TMF. Untuk yang pertama adalah CRM. CRM di sini adalah Customer Relationship Management, di mana di dalam CRM ini fokus untuk mempertahankan bagaimana sih pelanggan yang sudah ada itu menjadi loyal dan juga maksudnya adalah membangun loyalitas pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ISCM, adalah Internal Supply Chain Management. Dalam ISCM ini fokus pada proses-proses yang terjadi dalam internal atau dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SRM. SRM di sini adalah Supplier Relationship Management. Kalau misalnya yang awal tadi adalah Customer Relationship Management, nah di sini adalah Supplier Relationship Management. Nah, bagaimana interaksi antara pelanggan dan juga pemasok itu juga bagus atau membangun loyalitas supplier kepada pelanggan atau konsumen. Nah, itu juga perlu dijaga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah TMF. Untuk TMF ini adalah Transaction Management Foundation, adalah pendukung bagi segala proses yang tadi atau proses makro tadi untuk komunikasi antar satu dan juga lainnya. Dalam Transaction Management Foundation ini biasanya mengatur mengenai
melihat atau bagaimana sih proses dari aspek-aspek makro yang tadi, apakah sudah berjalan lancar ataukah belum. Untuk yang nomor 6B, kita berbicara mengenai di dalam TMF ini terdapat integrasi ERP sistem, kemudian infrastruktur software. Nah, pentingnya TMF ini adalah dapat melihat mengenai aspek-aspek yang tadi secara keseluruhan dalam rantai pasokan dari mulai upstream dan juga downstream. Jadi untuk TMF ini biasanya melihat apakah dari mulai upstream dan juga sampai dengan downstream ini terjadi rantai pasok yang bagus ataukah ada kendala. Nah, itu bisa dilihat dari TMF-nya. Oleh karena itu, TMF ini sangat berkaitan dengan aspek-aspek makro yang tadi seperti CRM, ICSM, ISCM, SRM, dan kemudian kita bisa melihat apakah seluruh aspek dari faktor yang makro tadi itu apakah sudah berjalan lancar atau tidak itu dengan TMF atau Transaction Management Foundation. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, yaitu menghitung mengenai EOQ. Nah, di sini sudah diketahui D-nya adalah 1.400.000. D ini adalah annual demand-nya atau unitnya. Unitnya ada 1.400.000 unit. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah H. H di sini adalah holding cost. Untuk holding cost-nya di sini adalah 59.000. Nah, kemudian diketahui juga untuk cost per order. Cost per order ini dilambangkan dengan S. Ada 3 juta dan kemudian ada cost per unitnya. Nah, ini dalam bentuk persen adalah 5%. Nah, jika di 0, kan dikonversikan menjadi desimal adalah 0,05. Nah, untuk rumusnya EOQ ini adalah akar 2DS dibagi dengan HC. Nah, langsung saja kita masukkan untuk akar 2 langsung dikali dengan D-nya atau demand-nya tadi 1.400.000 dikalikan dengan cost per order atau S. Cost per ordernya 3 juta langsung dikalikan, kemudian dibagi dengan H-nya tadi adalah holding cost. Holding cost-nya 59.000 dikalikan dengan 0,05. 0,05 ini adalah cost per unitnya yang tadinya 5% dijadikan desimal menjadi 0,05. Nah, jika sudah hasilnya adalah 8.400.000.000.000, kemudian dibagikan dengan H dikali C tadi, holding cost dikalikan dengan cost per unit atau 0,05 tadi, hasilnya adalah 2.950. Dan jika sudah selesai diakarkan, hasilnya adalah jumlah pesanannya sebesar 53.361 unit. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 7B, mencari frekuensi pesanan. Untuk mencari frekuensi pesanan ini rumusnya adalah demand dibagikan dengan tadi jumlah pesanannya. Nah, untuk demand-nya tadi adalah 1.400.000 dibagikan dengan 53.361 jumlah pesanan tadi atau kuantitinya, hasilnya adalah 26,2 kali untuk frekuensi pesanannya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah kita mencari di nomor 8 adalah safety inventory. Sudah diketahui demand-nya sendiri adalah 2.500, ada alfanya sudah diketahui adalah 2. Dan juga SS-nya di sini adalah 60%. Untuk 60% ini jika dibagikan atau dikonversi menjadi desimal adalah 0,6. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah demand dikalikan 2, kemudian SS dikalikan dengan demand dikali 2. Langsung saja dimasukkan 2.500 dikalikan 2 adalah 5.000, kemudian ditambah dengan tadi yang 60% yang dikonversikan menjadi desimal adalah 0,6. Dikalikan dengan demand 2.500 dikalikan 2, hasilnya adalah 5.000.
Hasilnya di sini adalah 5.000 ditambah 3.000 adalah 8.000. Untuk yang B, kita mencari cycle inventory. Untuk cycle inventory ini adalah kuantitinya dibagikan dengan 2. Untuk kuantitinya atau dibagikan dengan alfa tadi, yang Q-nya atau kuantitinya adalah 10.000 dibagikan dengan 2. Jadi hasilnya untuk cycle inventory adalah 5.000. Yang selanjutnya adalah average inventory. Average inventory ini untuk rumusnya adalah untuk A1 dibagikan dengan throughput. Nah, untuk mencari A1-nya ini adalah dengan C1 ditambah dengan S1-nya adalah yang seperti tadi, 5.000 ditambah 8.000 sama dengan sudah diketahui 13.000. Yang kemudian langsung saja dibagi dengan throughput-nya adalah 2.500. Jadinya 13.000 dibagi dengan 2.500 adalah 5,2 week. Untuk yang nomor 8B. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.